Kemarin dari hasil pemantauan data awal tiket terduplikasi turun dari 10.000 ke 2.500. Jadi ini prestasi yang luar biasa, tapi saya bilang Animo membludak, bukan PSSI lobi Federasi Australia tambah jatah kuota tiket supporter Timnas Indonesia. sehingga nanti dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara secara langsung dengan. Bocoran 3 nama calon Direktur Teknik Timnas Indonesia, ada ex-asisten Frank Rijkaard di Barcelona. Animo membludak, PSSI lobi Federasi Australia tambah jatah kuota tiket supporter Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus mengupayakan agar supporter Timnas Indonesia bisa datang ke Sydney sebanyak-banyaknya untuk mendukung perjuangan skuad Garuda melawan tuan rumah Australia. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Pasukan Garuda punya 2 pertandingan pada Maret, dengan yang pertama melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Bagi Timnas Indonesia, 2 pertandingan ini sangat penting. Sebab peluang Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih cukup terbuka. Mereka masih bersaing dengan Australia, Tiongkok, Bahrain, dan Arab Saudi. Besarnya peluang itu membuat para pendukung Timnas Indonesia berbondong-bondong untuk ikut memberikan dukungan kepada Garuda, dimanapun berada. Termasuk saat akan menghadapi Australia nanti. Apalagi, Timnas Indonesia kini dipimpin oleh pelatih baru, yakni Patrick Kluivert beserta rombongannya dari Belanda. Dia menggantikan Shin Tae-yong dan geng Korea Selatan yang terdepak dari skuad Garuda. Kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket, kata Erick Thohir soal kemungkinan supporter Indonesia dapat kuota tambahan. Memang kemarin, mereka sistemnya itu dijual dulu sebagian, nanti insya Allah akan dibuka lagi. Jadi memang animonya luar biasa. Terima kasih, ini bagian juga kita menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar, tambahnya. Federasi Sepak Bola Australia, FA, sendiri sudah membuka penjualan tiket sejak akhir tahun lalu. Tiket yang dijual pun sudah ludes terjual pada 11 Februari. FA kemudian berencana menjual tiket tambahan pada 3 Maret mendatang. Tidak diketahui pasti jumlah kuota tiket yang disediakan FA untuk supporter Timnas Indonesia. Namun berdasarkan unggahan Garuda Australia, per pertengahan Desember, ada 2.650 supporter Timnas Indonesia yang dapat tiket. Kemudian memasuki akhir tahun, ada perkembangan terbaru di mana supporter Garuda yang dapat tiket sudah mencapai 3.250 penonton. Jika merunut aturan supporter tamu, biasanya mereka dapat jatah 5% dari kapasitas stadion. Adapun kapasitas stadion sepak bola Sydney adalah sekitar 42.000 penonton, yang berarti menurut aturan baku untuk supporter away berlaku, maka ada kuota sekitar 4,2 ribu orang untuk supporter Timnas Indonesia. Karena itu PSSI terus mengupayakan agar supporter Timnas Indonesia bisa dapat kuota dan jatah maksimal melawan Australia di Sydney. Jadi kalau supporter kita datang, tuan rumah juga waduh. Ini bagian yang saya rasa, kami dari PSSI membantu secara maksimal, tetapi tentu semua itu ada aturannya dari panitia Australia. Kita terus dorong karena kita tahu animonya luar biasa, jelas Erick Thohir. Bocoran 3 nama calon Direktur Teknik Timnas Indonesia, ada ex-asisten Frank Rijkaard di Barcelona. Direktur Teknik Timnas Indonesia masih kosong. Nama Louis van Gaal sempat digadang-gadang akan berduet dengan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Namun itu hanya sebatas rumor. Louis van Gaal tak kunjung diperkenalkan sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sangat berhati-hati dalam memproses kandidat-kandidat Direktur Teknik Timnas Indonesia yang ada. Hal itu dilakukan demi menghindari kendala di kemudian hari. PSSI perlahan melengkapi staf kepelatihan Timnas Indonesia. Dimulai dari penunjukan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Dan ditunjuknya Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia sekaligus sebagai asisten pelatih tambahan Patrick Kluivert. Terbaru, PSSI menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia pada Selasa, 25 Februari 2025. Kami masih mencari sosok yang tepat, ujar Erick pada Selasa, 25 Februari 2025. Dikutip dari akun Instagram @laude_football, ada 3 nama yang bakal jadi kandidat Direktur Teknik Timnas Indonesia. Berikut adalah 3 nama calon Dirtek Timnas Indonesia. Pertama, Jos Luhukay. Nama pertama ada bekas pelatih VfB Stuttgart di Bundesliga, Jos Luhukay. Pelatih yang terakhir kali menangani VVV Venlo itu saat ini tengah menganggur. Terakhir kali menangani tim pada 30 Mei 2022 lalu bersama VVV Venlo. Pelatih yang kini berusia 61 tahun itu tercatat belum pernah memiliki rekam jejak sebagai Dirtek sebelumnya. Namun dalam karirnya, Jos Luhukay pernah berikan trofi bergengsi untuk Hertha Berlin dan Borussia Mönchengladbach. Yang kedua, Fred Rutten. Kedua ada pelatih kepala kelahiran Desember 1962, Fred Rutten. Sebagai seorang pemain, Fred Rutten menghabiskan seluruh karirnya bersama FC Twente sejak 1979 sampai dengan 1992. Dalam karir kepelatihannya, Fred Rutten pernah melatih beberapa klub besar seperti Schalke 04, PSV Eindhoven, SBV Vitesse, Feyenoord, Al-Shabaab, Maccabi Haifa, dan yang terbaru adalah Anderlecht. Yang ketiga, Hendrik Willem ten Cate. Ketiga ada mantan asisten Frank Rijkaard di FC Barcelona, Hendrik Willem ten Cate. Tercatat, Hendrik Willem ten Cate pernah menduduki kursi asisten pelatih FC Barcelona era Frank Rijkaard pada 2005 sampai 2006. Duet Frank Rijkaard dan Hendrik Willem ten Cate sukses membuahkan 2 gelar bergengsi untuk FC Barcelona yakni UEFA Champions League dan La Liga. Selain itu, Hendrik Willem ten Cate juga pernah memberikan 3 gelar untuk Ajax Amsterdam, 1 gelar MTK Hungaria FC dan Al Jazeera Club. Saat ini, Hendrik Willem ten Cate masih menduduki asisten pelatih Timnas Suriname. Ketiga kandidat di atas disampaikan oleh analis kenamaan Indonesia, Coach Justin. Dirinya membeberkan nama ketiganya sebagai kandidat kuat Direktur Teknik Timnas Indonesia. Sementara satu nama lain yang pernah mencuat, Simon Tahamata tidak memungkinkan untuk diberikan jabatan itu karena jiwa RMS yang sudah mendarah daging.